Pertanyaan awal yang diajukan oleh Jibril alaihissalam adalah tentang Islam. Ini menunjukkan tingginya kedudukan Islam. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus menjadi seorang Rasul, maka beliau memulai dakwahnya dengan Islam, yakni agar manusia bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketinggian kedudukan Islam ini, dan Islam ini benar-benar al-Islamu tinggi. Nah, diperlihatkan bahwasanya ketika Jibril langsung bertanya tentang Islam. Kenapa Islam itu begitu tinggi? Karena syahadatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Maka kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini di hadis yang kedua setelah hadis pertama, niat? Karena disinilah Islam itu dibangun di atas perkara-perkara ini, di atas perkara iman, perkara Islam, dan perkara ihsan. Jadi di sini secara gamblang Nabi SAW menjelaskan Islam secara umum, bukan hal yang terperinci. Baru setelahnya ada hal-hal yang diperincikan. Dan insya Allah di malam ini kita akan coba membedah secara umum, dan jika ada kesempatan nanti kita coba membedah secara khusus. Seperti kalau ada pengajian-pengajian kan membahas tentang bab sholat tersendiri, bab puasa sendiri, bab haji. Nggak mungkin dalam 1 jam kita bahas semuanya, itu nggak cukup. Bab sholat kita bahas takbir aja bisa 1 jam ya, kalau mau dibahas secara rinci gitu. Nah, baik. Kemudian yang keempat ya, faedah lain ialah tingginya kedudukan Islam. Pertanyaan awal yang diajukan oleh Jibril alaihissalam adalah tentang Islam. Ini menunjukkan tingginya kedudukan Islam. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus menjadi seorang Rasul, maka beliau memulai dakwahnya dengan Islam, yakni agar manusia bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketinggian kedudukan Islam ini, dan Islam ini benar-benar al-Islamu tinggi. Nah, diperlihatkan bahwasanya ketika Jibril langsung bertanya tentang Islam. Kenapa Islam itu begitu tinggi? Karena syahadatnya itu. Ketika orang sudah bersyahadat, maka dia masuk Islam dan haram baginya neraka. Dalam arti kekal abadi. Ketika orang telah bersyahadat, maka haram baginya kekal abadi di neraka. Walaupun dia mungkin akan dicuci gitu ya, di neraka. Tapi syahadat itu yang akan menolong seorang dalam kebinasaan. Nah, lantas kenapa ini begitu agung syahadat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dialah yang berhak satu-satunya disembah. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Makanya mengapa jika ada pertanyaan misalnya, siapa ditanya, kenapa kita tidak boleh, misal orang yang non muslim gitu ya, orang yang non muslim untuk mendoakan seseorang atau orang tuanya yang meninggal dalam keadaan kafir. Jadi kalau ada non muslim, orang tuanya misalnya sudah meninggal, kenapa kita nggak boleh mendoakan mereka? Karena memang dia telah melakukan kekufuran yang begitu besar. Walaupun dalam hidupnya banyak kebaikan yang dilakukan, tapi ada satu dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ridho, yaitu dosa dia mengakui ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal agama Nasrani gitu, dia mengakui ada 3 Tuhan, tapi dalam kehidupannya dia sering memberi, berinfak, sedekah gitu. Orangnya baik kesehariannya gitu. Lantas apakah kita dengan kebaikan yang dia lakukan, kita tidak mengingkari hal tersebut? Tentu ada yang lebih besar yang dia ingkari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, yang dia ingkari bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Dan inilah Islam, syahadat, dia bersaksi.
Maka kalau kita terlalu sayang gitu ya dengan orang-orang yang mungkin non muslim gitu, itu ada batasannya sebenarnya. Tapi kadang masalahnya manusia ini terlalu dibawa dalam perasaan gitu. Kok ini orang baik kok. Manusia. Iya. Ini orang baik, ini orang nggak pernah berbuat onar, bahkan tetangganya dibantu gitu. Seakan-akan itu semua menutupi kesalahan yang tadi, yaitu kesalahan bahwasannya dia telah melukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya dia melukai Allah tidak ada, dan bahkan melukai ada 3 Tuhan di sana. Itu yang paling besar dan yang paling kita tidak boleh langgar. Nah, itulah mengapa di Islam dosa syirik paling besar. Paling besar daripada dosa berzina, dosa mabuk, dosa judi. Itu semua di bawahnya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau orang itu tidak pernah berjudi, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbuat apapun lah, tapi suatu kali dia pergi ke dukun misalnya, dan dia meyakini bahwasannya syaitan yang jin itu ialah menolongnya, maka dia telah syirik dan membatalkan seluruh amalannya. Walaupun dia tidak pernah mencuri, walaupun dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah melakukan dosa selain itu, dia cuma itu doang syirik. Sholatnya terhapus, puasanya terhapus. Dan ini kenapa Islam itu paling tinggi. Ditanya tentang Islam itu syahadat gitu kan. Syahadat ini paling utama, nggak bisa main-main. Maka sekali lagi dalam prakteknya banyak, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, dalam sholat kita dan lain-lain. Tapi yang lebih kita tekankan dalam keseharian ini, terkadang kita dalam bersosialisasi terlalu berlebihan misalnya dengan orang-orang yang non-muslim tadi. Nah, bukan kita tidak berbuat baik dalam urusan manusiawi, kita berbuat baik kepada mereka. Tapi jangan sampai perbuatan baik itu akhirnya jadi toleransi yang berlebihan. Itu yang tidak boleh. Sampai saya pernah ditanya, Ustaz, boleh nggak saya tiap minggu meminjamkan mobil saya ke tetangga saya yang noni tadi, non muslim? Ngapain? Karena saya kasihan dia nggak punya mobil untuk ke tempat ibadahnya. Dipinjemin tiap minggu. Dia bilang dia orangnya baik, Ustaz. Ya saya pinjemin aja buat, saya tahu kok emang saya sengaja buat ke tempat ibadahnya. Wah, ini nggak main-main ini urusannya. Bukan masalah baik enggaknya ini, bukan. Ini masalah ada akidah ini, akidah. Taib kalau engkau meminjamkan untuk dia pergi ke rumah sakit, pergi kemana itu tidak masalah, boleh, harus, bahkan wajib menolong tetangga. Tapi engkau meridhoi dia menyembah Tuhan lain, ini udah di luar batas kita sebagai manusia. Ini nggak boleh. Itulah yang tadi saya katakan, kita dalam masalah akidah nggak boleh bawa perasaan. Mau dia baik mau apa, kita katakan ini batasan saya. Ini batasan saya dalam agama saya dan saya menghormati agama saya seperti itu. Nah, dan ini sayangnya banyak umat muslim terjerumus di situ. Banyak banget mengangkat nama toleransi yang begitu besar, mengatakan Islam nggak toleran dan lain-lain. Nah ini naudzubillah gitu. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal tersebut. Kemudian dijelaskan lagi poin selanjutnya ialah 5 rukun Islam. 5 rukun Islam, yaitu rukun Islam ada syahadat, tadi kita katakan ada sholat, puasa, zakat dan haji. Dan ini tentunya bab yang sangat panjang dan semuanya saling keterkaitan. Terlebih poin yang pertama syahadat. Para ulama sepakat siapa yang tidak mengerjakan rukun pertama yaitu syahadat, maka hukumnya kufur. Namun rukun-rukun yang lain terdapat perbedaan pendapat. Jadi syahadat kan ada 5. Intinya di awal, yaitu syahadat ini. Rukun Islam ada 5. Kalau orang tidak syahadat, maka yang lainnya gugur. Dia nggak syahadat tapi dia suka sholat gitu kan, dia suka puasa, ya sama aja tuh. Udah dia nggak terhitung gitu. Ya mungkin ada orang, ini asik nih sholat gitu kan, dia masih di luar Islam gitu. Iya, ada aja. Dia mau tahu Islam, dia masuk ke masjid gitu ya, nggak terhitung. Mungkin ada orang non Islam pengen nyoba puasa gitu kan, pahalanya nggak bakal terhitung.